boleh sedikit nggak soal Ramadan tahun ini? Ini kan sambil ngerjain film, itu gimana bagi waktunya awal kita? Bagi waktunya lumayan agak tricky tapi bisa lah. Tidurin anak, bangun, sekolahin, habis itu aman sih. Kalau masih promosi aman ya, kerjanya kebanyakan di kantor. Anak-anak udah belajar puasa mungkin Kak Baim? Udah setengah hari, tapi setengah hari. Yang Kiano kayak tuh. Agak cranky gitu Bangunin nggak sih, sahurnya Kak? gimana mungkin? Iya. Triknya bangunin sahurnya. Ikut sahur juga kan, mungkin? gitu. Enggak, jarang sahur mereka. Tapi mau dibangunin teman saya kurang tega, masih kecil. Ada kasih reward gitu kalau misalnya puasanya Iming-iming. Belum, nggak ada. Tapi mereka ada minta nggak, Bang? Mintanya belum. Cuman kadang-kadang kan kita pakai trik itu ya dulu ya. Dapat apalah kalau misalnya full. Ya mungkin pertamanya nanti begitu, tapi lama-kelamaan ya pasti bisa lah tanpa ada. Tapi memperkenalkan Kiano sendiri kepada puasa, mengajarkan bahwa ini Kiano puasa dengan lapang, harus segala macam gitu. Dianya melihat sendiri, dia ngelihat sendiri, dia mau coba sendiri, dia bilang mau coba Pak. Sekarang puasa lo Kiano gitu. Jadi kitanya nggak pernah untuk kamu kapan, tapi kadang-kadang juga suka ngelihat anak yang seumur-umurian atau udah full, ya kadang-kadang kita harus bilang juga sebagai orang tua ya kapan mau puasa, nah gitu aja. Kenzo sendiri lihat Kiano mungkin jadi pingin Kenapa? nyoba juga. Kenzo lihat kakak Kiano. Dia Ada yang ketertarikan ngikutin dulu juga. sih, dia ngikutin dulu. Kadang-kadang dia nanya juga perlu atau enggak, dia kalau masih kecil nanti aja. Tapi sambil ngerjain film sering ninggalin nggak, Bang? Kenapa? Iya, sambil ngerjain film kan emang di kantor nih dekat, sering ninggalin juga nggak? Ninggalin mereka kayak ngasih pengerjaan juga. Atau malah ikut? Sebenarnya dia kadang-kadang ikut, tapi sekarang udah bisa ditinggal. Dulu kan ngikutin mulu. Kalau sekarang untungnya udah bisa ditinggal, ada teman-teman dia di sini yang sebaya juga ada, yang jagain ada. Jadi kayak di sini ya kalau saya kerja dia main di situ di sini. Dia lebih seneng di rumah sih. lebaran tahun ini kalau di Idul Fitri tahun sebentar lagi udah sampai sini. Apa ada agenda tersendiri kah atau Mau mudik gitu, Mas? Kayak Paling dia- standar sih ya mudik ke Purwakarta, nyekar orang tua, ajak Kiano Kenzo ke sana. Udah itu aja. Ke ibunya juga nanti pastinya. Itu Apa nih yang dikangenin di kampung halaman, Mas? Prepare nyiapin kalau mudik kira-kira PR-nya di bagian mana tuh, Bang? Mudik macet. Macet sama kalau sekarang mereka gampang untuk diajak ya. Dulu susah, sekarang gampang. Kemana-mana dia mau aja. Mudiknya kemana? Hamin berapa mungkin? Purwakarta. Hamin berapa Kak Baim? Antara hari hari pertama biasanya saya sholat dulu di sini, habis itu saya baru berangkat ke Purwakarta biasanya. Bersama hari ke di sana seminggu. Sehari dua hari. Baru langsung Sehari dua hari. Itu yang nyiapin baju bawaan. Kiano itu siapa Bang? Nggak bisa sendiri kan turun tangan. Ada, paling kita pilihin bajunya, tapi ada yang nyiapin juga. atau mungkin anak-anak udah bisa pilih sendiri kan? Ya biasa dipilih sendiri, pilih-pilih baju sendiri, apalagi Kenzo ya sering banget. Ciano juga sama. Bang, apa yang dikangenin dari Idul Fitri Sebelumnya. Apalagi sekarang nggak ada orang tua ya, Kak? Ya buka bareng sama keluarga sih. Buka bareng sama keluarga. Ya paling sosok orang tua aja. Udah nggak ada jadi angkat. Mungkin apa sih Kak kebiasaan orang tua yang dikangenin Kak Baim selama Ramadan? Apa ya, ngemong kali ya, ngemong. kan kalau misalnya mobil-mobil dulu nih Enggak lah, kalau bapak saya enggak. Ngemong sih, ngemong. Udah, ya pertanyaan dia yang simpel-simpel kita kangen kan. Buka puasa pakai apa, sahur pakai apa. Kadang-kadang suka kangen. itu tapi ada maksudnya makanan-makanan gitu atau memang kangen semua masakan Kangen juga makanan, dia sering masakin saya sayur asem sama jambal sama ikan peda. Kangen loh masih kangen. Tapi Bang Baim tipe yang melo suka nangis sendiri, gasipin kayak mama atau segala macamnya gitu. Kadang-kadang kalau lagi sholat, ingat. Kadang-kadang kan kita juga suka lupa untuk doain, suka lupa untuk ngaji. Kadang-kadang suka ingat suka nangis pas lagi sholat banyak. tadi kamu sempat bilang juga yang film
terinspirasi banget dari saya sama ibu dan juga sama papa. Kejadiannya, caranya, saya pemain kan kenal, kita juga sebagai penulis tahu. Memang itu pengalaman kita, bahasanya, kenapa belum nikah, belum apa, sama. Ya, kita ditanyain ya, belum apa. Tapi Jawabannya juga sama. Kapan, mau sampai kapan? Kalau tunggu mapan kan? seorang Mbak Yul ternyata seperti di-share bahwa hidup susah juga, hampir jual mobil segala macam. Itu kalau boleh flashback, Mas Baim itu pas momen kapan akhirnya tiba balik ke menjadi Mas Baim gak punya uang nih gitu. 2000 antara 2018 sampai 2020, tapi bulannya saya ingat bulan Februari. Saya lupa tahun Februari karena saya ya keluar dari sinema, saya keluar. Habis itu saya berjuang sendiri, ya di situ saya nggak bisa bayar KPR. Seperti seorang Mbak Yul di 2018 dulu sih mungkin. Orang-orang nggak tahu aja. Kan saya sebenarnya banyak bangkrutnya itu di restoran. Saya buka restoran bangkrut terus dari tahun 2007 sampai 2020. Uangnya itu kebanyakan habis di situ. Makanya sekarang punya satu restoran roti Romis, seneng banget karena passionnya ada di situ sebenarnya. Cuman emang susah, harus tim yang bekerja. Akhirnya ada satu yang jadi ya nikmatnya besar. Kalau boleh ingat dulu mungkin seberapa susah sih seorang Mbak Yul di 2018 itu mungkin. Susahnya itu karena nggak pernah minta lagi uang dari papa mama, ya itu doang. Nggak terbiasa untuk minta, yang akhirnya nggak punya uang, ya maunya jual barang. Ya mobil Alphard saya ingat banget, saya udah mau jual, akhirnya dapat kerjaan, nggak jadi jual, dapat kerjaan lagi, habis itu buat gitu. Berarti akhirnya YouTube jadi titik balik kabar. Sangat dari nggak ada kerjaan sampai buat YouTube karena nggak ada kerjaan. Nah, pada saat ngeliat apa nih YouTube menjadi istilahnya ladang cuan itu pada saat apa sih Bang? Nggak sengaja karena kan kita juga buat kontennya ya memang iseng, memang suka bagi-bagi buat orang senang, nggak tahu juga namanya social eksperimen juga. Jadi ya sudah, jadi tiba-tiba aja. Tapi kalian jadi kayak apa ya, sosial eksperimen yang oke melihat YouTube berhasil dulu, terus sekarang melirik lagi dunia perfilman jadi sutradara itu bisa melihat visioner atau gimana gitu? Lebih ke strategi diri kita itu cuma diri kita juga yang megang. Dari perpindahan sinetron ke film, dari film ke YouTube, dari YouTube ke TikTok, dari TikTok sekarang menjadi director atau enggak produser, itu perjalanan yang membutuhkan keberanian. Karena kalau gagal nggak ada di tengah-tengah, adanya itu kalau kayak kita ya public figure antara dipuji dan juga dibully. Jadi kalau coba hal baru agak bahaya. Ya sudah, tapi kalau saya orangnya tuh memang suka yang baru dan suka yang sustain itu konsisten ya. Karena kalau saya tambah lama tambah berumur, habis itu masih menunggu pekerjaan dari orang, kayaknya agak takut. Harus meng-create kerjaan itu buat film. Ya sekarang kita meng-create buat apa lagi ya, bukan yang nunggu kapan callingannya. Berarti udah ada visioner apa kedepannya mungkin sesuatu gitu Mas Baim? Udah banget. Pokoknya sekarang juga lagi fokus di layar, sudah menikmati kapan nanti suatu saat kayak balik ke main film lagi. Saya udah main film lagi sama Aca. Kebetulan juga 2 minggu tayangnya berbarengan sama film saya yang saya direct. Jadi memang masih main, tapi saya pilih banget karena waktunya juga lumayan agak habis. Tapi melihat pertanyaan terakhir Kak, perkembangan Kenzo dan Kiana Bang, ada kepikiran buat narik mereka jadi artis cilik ya Bang, mengikuti jejak Bang Baim? Sebenarnya ini kalau syuting itu mereka yang mau, dari merekanya pengen banget, dan kalau nggak nangis. Tapi lama-lama saya ngelihat karena ada Lembayung, ada Sukma, ada juga sekarang semua kan baik-baik aja. Ternyata perkembangan per tahunnya anak saya ada di sini. Kak, menikmati sendirian di masa-masa sekarang dengan sendirian, dan ada niatan nggak kayak
Dia mau cari ibu baru. Oke, yuk. Bentar. Saya ini dulu ya pertanyaannya. Satu lagi. Iya, makasih. Mama Clara Ada nih yang Kak Baim, mungkin kan mudik nanti kan ke luar kota. Nanti mungkin di hari keberapa sih Kiano akhirnya lebaran sama orang mamanya Kak Baim nganterin ke mamanya. Kenapa, maaf? Nganterin ke mamanya di hari keberapa mungkin pas Oh, lebaran saya untuk nggak Kiano. pernah dari rumah. Kita mau fleksibel, nggak pernah. Oke, terima kasih banyak Kak. Memaknai Ramadan tahun ini. Iya, selamat buka puasa dan selamat lebaran buat semuanya. Semoga pahalanya dan ibadah yang terima ya. Maafin kalau ada salah. Oke.